Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih dengan bab haji. Baik, sebelumnya alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dalam hati. Mulai berdoa selesai. Oke anak-anak, ada yang tahu materi sebelum ini adalah apa? Oh ya benar, materi zakat ya pada minggu kemarin, dan minggu sekarang atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji. Kemudian lanjut, apa itu haji? Haji secara bahasa sendiri berarti menuju atau berkunjung, atau lebih spesifik lagi adalah haji secara istilah adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang berada di kota Makkah dengan melakukan rangkaian amalan ibadah seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah dan amalan lainnya, dan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu ditentukan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat wajib haji. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua sudah balik atau sudah dewasa. Yang kemudian ketiga berakal. Yang keempat mampu. Atau yang kelima merdeka. Syarat wajib haji ini gugur apabila salah satunya tidak terpenuhi, seperti tidak mampu atau belum merdeka atau masih dalam budak. Tapi zaman sekarang tidak ada budak. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram sendiri adalah niat untuk memulai ibadah haji, disertai dengan larangan-larangan tertentu seperti memakai pakaian terjahit bagi laki-laki, berhubungan suami istri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah sendiri seperti berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sebagai puncak ibadah haji itu sendiri. Kemudian adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah sendiri adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad berikutnya. Kemudian rukun haji selanjutnya yaitu ada sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Jadi pada saat sa'i kita dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah itu berlari kecil sebanyak 7 kali. Misal 1 kali Sofa Marwah sekali, terus kemudian 2 kali Sofa ke Marwah gitu. Sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa itu sendiri, berakhir pada Bukit Marwah. Kemudian tahallul atau mencukur atau memotong sebagian rambut yang sebagai tanda telah selesainya rangkaian ibadah haji. Jadi setelah beberapa rangkaian ibadah haji, kita diwajibkan atau rukunnya adalah mencukur atau memotong sebagian rambut, misal rambut kepala atau kumis dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tertib, melaksanakan rukun haji secara berurutan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Jadi berurutan dan tidak dilompati atau didahulukan ya. Yang penting urut gitu. Kemudian selanjutnya ada wajib haji. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Memulai ihram atau niat haji dari mikot atau batas wilayah yang telah ditentukan. Jadi itu ada batas-batas wilayah yang ditentukan, yang kita tuh sebelum batas itu kita harus sudah mengucapkan atau berniat untuk melakukan haji.
Kemudian ada mabit di Musdalifah, yang bermaksud itu bermalam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Jadi setelah rangkaian wukuf di Arafah, kita pindah ke Musdalifah untuk mabit selama 1 malam. Kemudian ada mabit di Mina atau bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi pada saat wukuf tadi di Arafah, kemudian pindah ke Musdalifah, habis itu pindah lagi ke Mina pada H+1 sampai H+3 setelah hari raya Idul Adha. Kemudian melempar jumrah di Aqabah, Ula, dan Wusta. Di sana ada 3 tempat yang itu mencerminkan pada saat Nabi Ibrahim hendak menunaikan perintah Allah, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Itu Nabi Ibrahim digoda oleh 3 jin atau iblis, dan Nabi Ibrahim tersebut melempari jin tersebut dengan batu sebanyak 3 kali atau 7 kali. Kemudian tawaf wada adalah tawaf perpisahan bagi jemaah yang ingin meninggalkan Mekah. Jadi ketika sudah selesai atau mau pindah ke kota lain dan setelah kegiatan di Mekah, kita harus tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah itu sendiri. Kemudian lanjut. Kemudian ada jenis haji. Jenis haji ada haji ifrad. Haji ifrad sendiri memiliki makna jemaah haji melaksanakan ibadah haji saja tanpa melakukan umroh terlebih dahulu. Jadi jemaah haji itu fokus pada haji tersebut dan tidak melakukan umroh. Kemudian tidak ada kewajiban membayar dam atau denda bagi jemaah yang memilih haji ifrad. Jadi di haji ifrad ini terkhususkan tidak ada denda bagi jamaah tersebut. Kemudian jamaah haji ifrad melakukan ihram untuk haji, kemudian melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan baru bertahalul setelahnya. Ini maknanya adalah awalnya itu melakukan ihram atau niat, kemudian melaksanakan rangkaian ibadah haji dan rukun-rukunnya tadi, dan kemudian bertahalul atau bersyukur pada setelahnya. Kemudian jenis haji berikutnya ada haji tamattu. Haji tamattu sendiri diantara lain jemaah haji melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian bertahalul, dan kemudian berihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi di haji tamattu ini orang yang ingin haji ini tadi umroh dulu, kan yang sebelumnya kan nggak usah umroh atau umrohnya terakhir gitu kan. Kemudian bertahalul atau keluar dari ihram atau niat dan bersyukur tadi, kemudian berihram kembali atau berniat kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Terus kemudian jemaah haji tamattu wajib membayar dam atau denda, biasanya berupa penyembelihan hewan kurban bagi yang melanggar. Kemudian haji tamattu menjadi pilihan populer karena jemaah dapat lebih luasa dalam berpakaian dan beraktivitas setelah umroh. Jadi itu lebih fleksibel ya. Kemudian selanjutnya ada haji qiran. Haji qiran sendiri adalah diantaranya kriterianya adalah jemaah haji melaksanakan umrah dan haji secara bersamaan dalam satu ihram. Jadi dalam satu niatan itu melakukan 2 kegiatan sekaligus, yaitu haji dan umrah. Kemudian jemaah haji qiran membaca niat haji dan umrah secara bersamaan dan baru bertahalul setelah seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah selesai. Jadi setelah berniat tadi seperti yang di atas tadi dijelaskan, berniat, kemudian berniatnya secara bersamaan. Kemudian setelah rangkaian ibadah haji selesai dan umrah selesai, mereka baru bertahalul atau mensyukur sebagai tanda selesainya kegiatan haji dan umrah. Kemudian jemaah haji qiran juga wajib membayar dam. Kemudian selanjutnya
Kemudian ada dalil terkait dengan haji itu sendiri yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi fihi adatu bayyidatu maqamu Ibrahim wa man dakhala kana amina walillahi 'alan nasi hijjul badi man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya atau Baitullah maka amanlah dia. Di antara kewajiban atau manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memberikan sesuatu pun dari seluruh alam. Ya, maksud dari di sini adalah di dalam Makkah atau di Ka'bah sendiri terdapat makam Ibrahim. Makam itu adalah tempat berdirinya pertama kali Nabi Ibrahim. Kemudian siapa yang memasukinya, maksudnya memasuki Baitullah, maka aman, dijamin aman di dalamnya. Kemudian kewajiban manusia terhadap Allah melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana atau melakukan haji itu wajib, hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan jika tidak mampu maka gugurlah kewajiban itu. Kemudian siapa yang mengingkari kewajiban tersebut maka dosa lah hitungannya, dan Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alamnya. Maksudnya Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya dan tidak memerlukan apapun dari hambanya sendiri. Kemudian hikmah haji tersebut ada menumbuhkan ketakwaan. Maksud dari menumbuhkan ketakwaan adalah dalam melakukan ibadah haji kita dituntut untuk dites ketakwaannya, seperti halnya apakah kita melanggar ataukah kita melaksanakan haji tersebut, kan? Ya, kemudian pengampunan dosa. Dalam ibadah haji itu sendiri semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan haji tersebut juga termasuk bulan yang mulia, bulan yang terdapat hari raya. Jadi di situ sangatlah bagus untuk kita, apalagi kita berada di kota Mekah dan Madinah, yang dimana kota tersebut adalah salah satu kota suci yang ketika kita melaksanakan ibadah di sana berlipat-lipat pahalanya. Kemudian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Mekah atau Madinah itu sendiri, atau pada kita saat melaksanakan ibadah haji, seperti kebesaran Allah. Ka'bah sendiri itu merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Batu Hajar Aswad itu merupakan kebesaran dari Allah, karena dalam ceritanya batu tersebut adalah batu dari surga yang turun langsung dari surga ke bumi, dan kemudian ditempel atau dipasangkan di sana sebagai tanda
atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani Nabi Ibrahim. Kenapa meneladani Nabi Ibrahim? Karena pada awalnya kota Mekah itu sendiri adalah padang savana atau padang pasir yang sangatlah gersang. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim bersama pada saat itu istrinya yaitu Siti Hajar itu disuruh bepergian dari kotanya ke Mekah. Kemudian di sana beliau meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail pada saat itu dalam kondisi sendirian dan lingkungannya pun gersang dan tidak ada air di sana. Kemudian kemudian waktu itu Nabi Ismail kehausan dan Siti Hajar pun susunya kering kan. Terus habis itu beliau melihat di Bukit Marwah itu ada suatu bukit namanya Bukit Marwah, itu seperti ada fata morgana, ada air. Nah, dia lari dari bukit Marwah tadi kembali ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Nah, itu adalah cerminan atau salah satu ibadah sa'i itu awalnya dari situ. Kemudian Nabi Ismail akhirnya tidak dapat air dan akhirnya Nabi Ismail menangis dan kakinya mengetuk-ngetuk tanah, dan akhirnya dari tanah tersebut keluarlah sumber air yaitu air Zam-Zam itu sendiri. Dan hingga kini air tersebut masih banyak dan masih bisa digunakan. Dan kemudian seperti halnya lempar jumroh itu sendiri itu terjadi karena seperti yang saya bilang tadi, waktu Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, yang pada saat malamnya Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail pun ditawari, atau Nabi Ibrahim bilang ke Nabi Ismail bahwasanya dia bermimpi untuk menyembelihnya gitu kan. Terus Nabi Ismail mengiyakan karena itu adalah perintah Allah. Kemudian mereka berjalan. Kemudian pada saat perjalanan tersebut mereka dihadang oleh iblis yang menyerupai manusia, yaitu mereka menggoda agar supaya tidak terjadinya kegiatan tersebut sebanyak 3 kali. Yang pertama, iblis pertama datang, kemudian sama Nabi Ibrahim dilempari, kemudian iblis kedua datang, berjalan, iblis kedua datang dan dilempari, sampai akhirnya adalah di sebuah bukit Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya Nabi Ismail. Terus Nabi Ismail berubah menjadi seekor domba, dan tersebut terdapat 2 kisah atau 2 perintah, yaitu perintah untuk lempar jumroh tadi dan ibadah kurban. Kemudian yang terakhir adalah, dan dari hikmah haji itu sendiri dapat kita meneladani apa yang Nabi Ibrahim lakukan atas perintah yang Allah lakukan, dan Nabi Ibrahim melaksanakannya. Kemudian meningkatkan rasa syukur atas kita bisa mencapai atau mampu berangkat ke sana, itu merupakan sebuah rasa syukur. Kemudian yang terakhir, slide terakhir. Baik, terima kasih. Terima kasih pada murid-murid yang telah menyimak materi pada pagi hari ini.
Untuk penugasan silahkan kalian membuatkan peta konsep atau mind mapping terkait keteladanan Nabi Ibrahim atau haji itu sendiri. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.